Tak ceritani di rodok politik ya. Jadi Irian Jaya yang sekarang Freeport itu sudah direncanakan untuk diambil oleh Amerika sejak tahun 57. Jadi Direktur CIA, Badan Intelijen Amerika sudah punya rencana besar untuk mengambil emas-emas di Papua. Terus presidennya pada waktu itu adalah John F. Kennedy. John F. Kennedy itu pengagumnya Bung Karno, teman dan sahabatnya Bung Karno. John F. Kennedy tidak setuju kalau Irian Jaya diambilin, dirampok oleh Amerika. Karena sudah berjanji sama Bung Karno untuk sama-sama nyengkuyung satu sama lain. Sehingga program intelijen Amerika itu menjadi gagal, maka Kennedy dibunuh pada siang hari di Dallas. Gitu ya. Begitu Kennedy dibunuh, Bung Karno kehilangan teman di Amerika. Dan 4 menit setelah John F. Kennedy dibunuh, wakil presiden yaitu Lyndon B. Johnson dilantik menjadi presiden Amerika yang baru. Waktu itu pelantikannya di atas pesawat, karena di Amerika itu begitu presiden meninggal tidak boleh ada vakum politik, maka secepatnya harus dilantik presiden yang baru. Maka Lyndon B. Johnson dilantik 4 menit sesudah penembakan John F. Kennedy. Begitu Lyndon B. Johnson menjadi presiden, berubahlah semua politik luar negeri Amerika, sehingga keputusan soal Irian Jaya, soal Afrika, soal Vietnam, soal semuanya menjadi seperti yang kita ketahui bersama. Sejak itu Bung Karno tidak lagi berteman dengan Amerika, Bung Karno kemudian berteman dengan Uni Soviet. Nah, karena John F. Kennedy dibunuh, karena akan mempertahankan Irian Jaya dan Bung Karno juga mempertahankan Irian Jaya, maka Bung Karno dijatuhkan juga pada tahun 1965. Ngerti mikul dhuwur mendem jero ta gak? Cek tau krungu rek. Napa mikul dhuwur niku? Gak ngerti piye, Pak? Masa gak ngerti rek mikul dhuwur rek? Mikul dhuwur mendem jero. Udah ndak ngerti? Lah piye iki Sunan Kalijaga sing gawe? Mosok sampean gak ngerti mikul dhuwur iki lho kan karo bapakmu ibumu rumah tangga. Mbahmu, buyutmu. Saiki aku takon, bapak, mbah, buyut terus nek cara Jawa sampai piro? Sampai piro? Piro? Sampai debok bosok, udeg-udeg. Ana piro kabeh? 18. Jadi dari anak bapak terus mendukur sampai pengisor itu 18. Dan itu prestasi peradaban yang tidak bisa dicapai oleh bangsa manapun di dunia kecuali bangsa Jawa. Jadi mikul dhuwur itu artinya kon kudu ro asal usulmu, ojo langsung Nabi Adam tok. Ancen nenek turun Nabi Adam mosok langsung Nabi Adam ngono iya ancen rek. Tapi kita mikul dhuwur ngerti asal usulmu tekondi, ya, mengerti Tuban itu dulu bagaimana, sehingga faltandur nafsum ma qaddamat liqat, wahai manusia engkau wahai orang yang beriman, lihatlah ke depan, kata Allah di surat Al-Hasyr. Itu kita tidak bisa melihat ke depan kalau kita tidak berasal dari belakang. Ngono ya rek ya. Dadi nyaduk bal gak iso banter gak mundur sik sikile lak ngoten. Nah, jadi kita mikul dhuwur itu artinya mengingat-ingat, menghargai, memaknai jasa-jasa dari para leluhur kita yang dekat maupun yang sangat jauh, dan kita batasi Tuban saja. Tuban itu salah satu mbahnya Indonesia, nek gano Tuban, gano Indonesia, ngono rek. Gitu loh. Upama gano Indonesia, Tuban tetap Tuban loh Pak Uda. Tetap loh, tetap ono Tuban, masih gano Indonesia. Jadi Indonesia itu, aku takon, bangsa Indonesia dilahirkan oleh Republik Indonesia atau Republik Indonesia dilahirkan oleh bangsa Indonesia? Yang mana? Sing bapake sing di bangsa Indonesia atau Republik Indonesia? Bangsa Indonesia bapaknya apa anaknya? Bapaknya. Republik Indonesia anaknya. Jadi pemerintah Indonesia kudu mikul dhuwur nang bangsa Indonesia. Ngono ya maksudnya rek. Nek mendem jero apa mendem jero? Dipendem sing jero ngono. Mendem jero itu artinya ojo dieling-eling eleke bapak mbah biyen. Ya,
Ayo didoleki api. Begitu seseorang dipanggil Allah meninggal dunia, semua yang baik-baik kita ingat. Ngoten nggih? Itu namanya mikul dhuwur mendem jero. Saiki ada Pak Kuswoyo. Pak Kuswoyo itu dulu pemain keroncong Hawaiian ya di Tuban sini. Oke, engko pokoknya dicitakno pelan-pelan cek sampean ro. Gara-gara ana negara iku pahlawan iku kudu perang sik iku apa? Sing berkarya gak tahu dadi pahlawan toh? Nggih ta mboten? Angger kon biyen perang, matek, ditembak terus pahlawan. Tapi sing berkarya tukang becak setengah mati, setia becak sampai tuwek gak dadi pahlawan. Nek ana wong gede, profesor numpak sepeda ngono dimuat di koran. Lah sing nggawa rengkek numpak sepeda ket enom sampai tuwek gak tau mlebu koran. Gitu ya. Jadi menurut saya Kus Plus adalah pahlawan Tuban. Menurut pahlawan itu gak ngenteni mate. Ya saiki ya pahlawan. Pahlawan adalah orang yang jasanya sangat besar. Tidak ada komponis, tidak ada pencipta lagu seluruh dunia yang karyanya jumlah maupun popularitasnya melebihi Mas Tony Kuswoyo, Mas Nomo Kuswoyo, Mas Yon Kuswoyo sama Mas Yok Kuswoyo. Aku karo Kiai Kanjeng iki ketoke kaya ngene iki nang ndi tapi gawe lagu iku paling pol ya mek 30 ya. Lah iki lagune sampean lho, sak dulur wong papat iki lagune 923. Dadi ku gawe lagu bendino gak kok berabi. Iya ta mboten? Lah 923 iku lho, kadek populer kabeh, ya ta gak? Wis sampean masih gak tahu Kus Plus zaman biyen mergo con jinem tapi mesti ora artine. Mesti tahu krungu-krungu kita mboten. Wis misale apa wis sing kon apal? Diana Diana kekasihku siji apa meneh? Kolam susu sih, engko dinyakno Kiai Kanjeng untuk lagu pertama. Apa meneh? Nusantara, apa meneh? Ke Jakarta aku. Loh, apal? Ya apa? Loh, apal Madalar arek enom terus nyanyi-nyanyi ngono ingin sing bujangan. Apa susahnya? Loh, apal lho? Ya toh, kemana-mana. Ah, iki lho, wong sing nyanyi bujangan iku biasanya sing gak tapek duwe duwe. Telat rapi. Nggih ta mboten ya? Masyaallah Mas Yon, Mas Nomo delon sampean rungokno iki to. Apal kabeh ketoke gak tapek ero tapi apal. Nah saiki aja mek apal lagune Ruwa Wonge. Ngono ya? Ruwa Wonge. Mereka luar biasa dan saya ingin cerita yang Pak Bupati juga belum mendengar. Kakak beliau sulung yang namanya Tony Kuswoyo itu, tak ceritani kon kagum karo Mas Tony, ini pengagumnya Mas Tony. Ini pengagumnya Mas Tony dan Anda tidak pernah tahu Tony Kuswoyo itu bagaimana sebenarnya. Malam hari ini kita akan buka sejumlah hal bahwa lagu Andaikan Kau Datang, roh kan dek. Jadi kita menyangka, jadi gini, kalau orang bikin lagu supaya didengerin banyak orang, itu kan ada dua macam. Yang pertama misalnya para wali rek ya. Para wali ku pesene iku iso awet berabad-abad dititipno arek-arek. Dititipno arek cilik misalnya Gundul Pacul. Ketoke lagu anak-anak padahal pesannya adalah kepemimpinan politik. Ngono to? Apa meneh liyane jajal nek Jawa ya sadurunge kita ke Andaikan Kau Datang. Apalagi ilir-ilir. Rumangsane lagune arek cilik padahal dia yang luar biasa. Apalagi jublak-jublak suweng. Jadi lagu Andaikan Kau Datang ini adalah ketakutan Mas Tony Kuswoyo. Iki uripku gurung karuan apik rek, meneh-meneh nek aku ninggal jasadku terus aku iki ya apa? Jawabku ya apa? Makanya kalimatnya adalah andaikan kau datang kemari, jawaban apa yang kan ku beri. Kon saiki ngono timbane meneh-meneh gak iso jawab, meneh-meneh keliru kabeh gak karu-karuan. Ngono ya? Loh, Mas Tony saja punya kesadaran seperti itu, cuman nek diomongkan secara filsafat dalam dan kalimat-kalimat yang sukar, nanti semua akan tidak mau mendengarkan. Jadi justru dibikin gampang-gampang kayak ngono.
Mas Yok nanti tolong ditambah, tapi tak ceritani sampean. Sampean pernah tahu Bagus bersaudara dibui karo Bung Karno? Tahu dibui pirang-pirang wulan? Telung wulan. Dilok-lokno kalau Bung Karno jarene lagune ngak-ngik-ngok, gitu mboten? Dianggap niru barat, kon tak kandhani saiki gelem. Tak kandhani. Nyuwun sewu nggih Mas Yok, Mas Nomo. Itu acting. Itu tidak beneran. Mereka mau masuk penjara itu supaya seluruh dunia, terutama Malaysia, menyangka Kus bersaudara itu sudah dipersona non gratakan oleh Republik Indonesia. Jadi ketika itu Kalimantan Utara itu jadi perebutan antara Indonesia dengan Malaysia. Sama dengan pada tahun 60-an sebelumnya, Irian Jaya itu diperebutkan dan dipertahankan oleh Belanda supaya tidak masuk Indonesia. Nah, waktu Kus bersaudara itu, Kalimantan Utara itu berebut antara Bung Karno sama PM Malaysia sinten waktu itu ya. Perdana Menteri Malaysia siapa Pak? Udah waktu itu ya. Tengku Abdul Rahman. Abdul Razak atau Abdul Rahman? Abdul Rahman ya? Abdul Rahman. Tengku Abdul Rahman. Jadi gini, Mas Tony itu diajak untuk bikin strategi kon apen-apen dikutuk di Indonesia, tak kunjoro 3 bulan, ojo kondo adikmu, ojo kondo sopo-sopo, ini satu perlindungan intelijen. Nanti kamu melarikan diri ke Malaysia, setelah itu Malaysia akan percaya bahwa kamu betul-betul sudah diusir oleh Indonesia, maka kamu akan diterima oleh Malaysia. Nah, beliau akan berkiprah di Malaysia, menjadi tokoh Malaysia, tapi diam-diam menjadi intel yang menyelidiki segala hal mengenai Malaysia. Menurut ceritanya. Betul. Gitu ya. Jadi rencananya Tony dan adik-adiknya itu akan menjadi patriot prajurit rahasia Indonesia di Malaysia, ngono rek ceritane. Cuman masalahnya sebelum itu terjadi, sebelum beliau lari ke Malaysia, Bung Karno dijatuhkan. Tak ceritani di rotok politik ya. Jadi Irian Jaya yang sekarang Freeport itu sudah direncanakan untuk diambil oleh Amerika sejak tahun 57. Jadi Direktur CIA, Badan Intelijen Amerika sudah punya rencana besar untuk mengambil emas-emas di Papua. Terus presidennya pada waktu itu adalah John F. Kennedy. John F. Kennedy itu pengagumnya Bung Karno, teman dan sahabatnya Bung Karno. John F. Kennedy tidak setuju kalau Irian Jaya diambilin, dirampok oleh Amerika. Karena sudah berjanji sama Bung Karno untuk sama-sama nyengkuyung satu sama lain. Sehingga program intelijen Amerika itu menjadi gagal, maka Kennedy dibunuh pada siang hari di Dallas. Gitu ya. Begitu Kennedy dibunuh, Bung Karno kehilangan teman di Amerika, dan 4 menit setelah John F. Kennedy dibunuh, wakil presiden yaitu Lyndon B. Johnson dilantik menjadi presiden Amerika yang baru. Waktu itu pelantikannya di atas pesawat, karena di Amerika itu begitu presiden meninggal tidak boleh ada vakum politik, maka secepatnya harus dilantik presiden yang baru. Maka Lyndon B. Johnson dilantik 4 menit sesudah penembakan John F. Kennedy. Begitu Lyndon B. Johnson menjadi presiden, berubahlah semua politik luar negeri Amerika, sehingga keputusan soal Irian Jaya, soal Afrika, soal Vietnam, soal semuanya menjadi seperti yang kita ketahui bersama. Sejak itu Bung Karno tidak lagi berteman dengan Amerika, Bung Karno kemudian berteman dengan Uni Soviet. Nah, karena John F. Kennedy dibunuh, karena akan mempertahankan Irian Jaya, dan Bung Karno juga mempertahankan Irian Jaya, maka Bung Karno dijatuhkan juga pada tahun 1965. Nah, Tony Kuswoyo dan adik-adiknya yang sebenarnya sudah akan berangkat ke Malaysia menjadi gagal karena Bung Karno jatuh. Ngene-ngene iki lak gak sing ngerusi rek. Nah, aku takon nek kon wis dadi penyanyi terkenal kayak Tony Kuswoyo, kayak Kus Plus, Kus Bersaudara, gelem kon dadi patriot, dadi prajurit di luar negeri. Arek saiki gelem tangune. Tapi Tony Kuswoyo dan adik-adiknya siap menjadi patriot Republik Indonesia. Mengorbankan karirnya, gelem dibui, gelem dielek-elek di koran kayak Bung Karno iku benci betul sama mereka. Padahal tidak.
sebenarnya. Dan itu saya sampai hari ini kagum luar biasa kepada Mas Tony, Mas Nomo, Mas Yon sama Mas Yo. Dan itu yang menyebabkan saya minta kepada Pak Fathul Huda, Pak mbok tolong aku nang Tuban kali ini aku dibarengno di panggung karo Mas Nomo, karo Mas Yon, karo Mas Yo. Nah akhirnya beliau berdua datang, Mas Yon kebetulan sudah ada acara. Jadi malam hari ini teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini adalah liqaun azim, pertemuan agung yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya beliau berdua bukan hanya supaya Anda menghargai Kus Plus dan Pak Kuswoyo, tapi juga supaya Anda semua memiliki kesadaran terhadap leluhur-leluhur kita, pahlawan-pahlawan Tuban, dan sesepuh-sesepuh tanah Jawa yang semuanya sebenarnya pintunya adalah Tuban. Ngoten nggih? Oke. Mas Yo ini gini, jadi ngene nek Mas Tony itu orang yang sangat mengagumkan dan lengkap pengetahuannya, lengkap daya ciptanya. Mas Tony itu tidak hebat main gitar maupun main piano, tetapi daya ciptanya tidak bisa disaingi oleh siapapun saja. Semua pemain-pemain piano dan keyboard di Indonesia yang hebat kagum sama Tony Kuswoyo. Nek aku pribadi, Tony Kuswoyo dan Kus Plus adalah pahlawan nasional. Amin. Soalnya wong iki gak niru sapa-sapa wis ngene iki. Wis ngene iki asli ya ngene iki. Dadi nek Tony Kuswoyo itu kepemimpinannya lengkap. Nek Yon Kuswoyo itu adalah budayawan seniman yang seperti burung merak yang penuh keindahan kemana-mana. Yok Kuswoyo adalah seorang filosof dan seorang mistikus yang sangat diem dan sangat mendalam pikiran-pikirannya. Dan Nomo Kuswoyo adalah seorang gento preman. Ya. Ngadek Cak Nun. Kowe ngelono aku gento preman kok apa kira-kira wis wani mungsuh aku kowe. Ngawur ae. Wong tuwek diarani gento. Preman itu dari kata freeman, Mas. Manusia merdeka. Tahu. Gitu. Tapi nek wong kene ngerti gento terus. Loh, sampean tak omongno gendo iku cek wong-wong salah sangka, dadi dianggepe sampean ku mek sapa-sapa ngono, padahal nek roh temene, Pancen bener. Seneng to? Ngendikane Cak Nun iki bener. Nom-nomanku aku yo gento. Yo. Zaman nomku iku aku gento. Nang sing tak gentone Cina-Cina. Oh, wis aja banter-banter ta sampean iku lha apa sampean? Aku iki. Gak enak sampean niku wasi kok nom-nom arek niru lho, gak ya? Gak wis aja. Ora perlu gento. Teman-teman sekalian, mereka Ayo balapan ngomong, ayo. Ayo balapan ngomong. Oke, Mas Nomo iki pokoke aku seneng mergo padha karo aku. Pokoke ngomong benawan kaya ngono nek meso ya bawanter. Telepon aku ngono bawanter gak karo meso-meso. Nanti kowe tak dolek ora ono. Waduh mate aku. Wis. Uang iku kudu orisinal ya ngono iku oleh gawe Gusti Allah ya ngene iki. Gak diroba-roba, gak dimodel-model. Lah ya apa? Sing gawe ya bapak ibuku. Oh iya. Warang ae. Bapak sampean enak tok diluk. Terus ya sampean sing gawe. Wis aja diteruske. Ya aja diterusne. Mas Nomo cek istirahat sik ya toh. Cek udut-udut sik ya. Oke, sekarang sampean istirahat sik bismillahirrahmanirrahim. Saya beri kesempatan mas-mas ini yang harus pulang karena ada keperluan-keperluan lain dipersilakan, tidak ada masalah. Semua tetap terlibat di dalam doa-doa yang baik untuk seluruh masyarakat Tuban. Oke, monggo. Mudah-mudahan penghormatan kepada orang tua, kegembiraan itu juga bagian dari pengajian. Allah mengatakan, gembirakanlah mereka orang-orang yang beriman, betul enggak? Dadi agama iku nek enggak menggembirakan ya apa ceritane? Ngono ya Rek ya. Jadi agama itu kalau berdakwah, kalau apa-apa nomor satu harus bikin gembira orang yang mendengarkan. Jadi dakwah itu gak mek kudu maca ayat-ayat Quran tok, tapi ekspresi manusia yang sejati, ekspresi manusia yang murni, yang orisinal itu juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kan ngono Rek ya? Karena ayat ada 3, yaitu ayat yang di dalam Al-Quran, ada ayat yang di alam semesta, dan ada ayat yang di dalam diri manusia. Fil afaki
wa fi anfusikum. Cuman wong saiki iki mergo wis biasa nek pengajian iku kudu nganggo kaya ustad-ustad ngono iku dianggepi nek ngene iki duduk pengajian. Ngono ya rek ya. Jadi pengajian itu duduk kon dikandani tapi kon sinau. Duduk nomor siji kon dikandani apa, tapi kon sinau apa, gitu mboten? Nomor satu bukan engkau diajari apa, tapi engkau mempelajari atau belajar apa. Masih kon mek ndelok tletong, nek kon gelem sinau iku jenenge pengajian, gitu ya. Jadi ayat Allah itu tidak hanya yang ada di Quran, sebab Quran itu zaman Nabi Musa ya guru ngono, jadi berarti gak tahu pengajian Nabi Musa biyen. Apa mana Nabi Adam gak tahu ngurungono tausiah. Gitu ya. Jadi pengajian itu wis ngerti ya bedane pengajian karo pengajian ya. Pengkajian itu menganalisa, mendalami sesuatu secara akal pikiran. Kalau pengajian itu ngunggahno ajining derajating wong urip sendengan kali kula kabeh. Jadi sekali lagi ini semua tadi itu pengajian. Ini semua pengajian. Mas Nomo itu tadi begitu murninya ya ngono iku nomo sing diciptakan oleh Allah Subhanahu ya ngono iku. Dan wong saiki lah apen-apen kaya iya. Kaya kethek ya. Ora. Kaya kethek tak dono. Ora. Sakno tak dono takkan ngroyok baloku kabeh iki. Kethek lho niru sampean. Nah, iya, setuju. Jadi gini loh teman-teman sekalian, saya ingin ngomong sama Anda, sama Pak Huda dan semuanya. Pengajian adalah Anda memahami ciptaan Allah. Ciptaan Allah itu tidak hanya ayat Quran. Quran itu bahkan belakangan hadirnya. Ciptaan Allah Anda melihat rumput, ingat Allah dan kagum sama Allah, kuwi jenenge pengajian. Ndelok gunung, ndelok segara, Anda bilang Rabbana ma khalaqta hadza batila. Anda bilang astagfirullah, masya Allah, apik temen ciptaan Gusti Allah itu jenenge pengajian. Jadi pengajian bentuknya gak mek sampean kula kandhani. Di dalam tradisi Islam tidak ada tutur-tutur asline. Sing ono ngandani satu sama lain tawaso bil haqi wa tawaso bis sabr. Rasulullah mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Ngerti? Nasihat itu artinya duduk tutur-tutur ngandani wong, nyalah-nyalahno wong, ngongkon-ngongkon wong ngene ngono. Nasihat itu artinya dalam bahasa Arab aslinya adalah kesetiaan, komitmen, kasih sayang satu sama lain. An-nasihah artinya adalah loyalitas, bukan nasihat seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi terjemahan dalam bahasa Indonesia itu keliru. Maka kemudian kabeh wong kepingin tutur-tutur, arek cilik-cilik wis diwuruki nuturi wong. Nggih ta mboten? Sampai ono lomba dakwah anak kecil, arek cilik kok berdakwah. Arek kecil arek cilik dadi awake dhewe secara sejati, itulah pengajian, tapi bukan tutur-tutur. Mulane aku gak tahu tutur-tutur nang sampean. Aku gak tahu pengajian, aku gak tahu berdakwah. Nek kancane aku berdakwah, kabeh berdakwah. Ayam juga berdakwah. Matahari terbit adalah dakwah. Ayam berkokok adalah dakwah. Semuanya adalah dakwah. Tidak ada profesi mubalik itu tidak ada. Mek saiki kitok mergo TV sing gawe iki. Dai barangku gak ono. Sekali lagi dadi profesi. Kabeh bercita-cita dadi nyambut gawe gak iso ngliwet, gak iso nandur, gak iso isone nuturi wong. Nggih ta mboten? Jadi yang namanya amalan solihan itu ya nyambut gawe sing bener, bah becak, bah ngojek, bah tani, bah opo ae, angger sampean bekerja dengan jujur dan baik dan keras, itu namanya amal soleh. Amal soleh gak mek ngekeki anak yatim duit karo nyumbang masjid duit, gak mek ikut tok. Tani amal soleh, macul amal soleh, becak amal soleh, ngono ya. Angger itu nek becak itu amal soleh ngono. Sing amal soleh itu pengajian, ceramah ngono. Kanjeng Nabi gak tahu ceramah, gak tahu. Kanjeng Nabi ku mek jawab wong sing takon. Gak tahu kok, ayo kene. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong saiki senengane kon ngerti enggak? Nek aku nyeramai awakmu, diem-diem saya menuduh bahwa saya lebih alim dari kamu, betul enggak?
Nek aku ngandani nutur-nuturi berarti diam-diam saya menuduh Anda orang yang belum baik sehingga saya usahakan supaya Anda baik. Lah ngono. Mulane aku rene gak nutur-nuturi sampean, aku rene kekancan karo sampean, seduluran karo sampean, golek ilmu bareng-bareng. Terakhir, makanya ketika Mas Nomo lari-lari, Mas Yok malu-malu menyanyi, menurut saya itu pengajian yang luar biasa. Itu Anda belajar. Tidak ada orang berjitihat kayak beliau. Ijtihad itu artinya golek sesuatu sing anyar. Telo dadekno gethuk, beras dadekno sego, lah ngono sih. Kayu dadekno kursi. Ya tak gak? Lemah dadekno boto, dadekno omah, itu nama ijtihad, itu namanya karya. Terus anggitmu sing pengajian itu sing ustadz-ustadz sing ceramah-ceramah, aku takon. Sing berjasa nomor 1 sekarang di acara ini antara lain siapa? Sing termasuk pertama berjasa. Sama? Ngene wis tak jawab, sing gawe listrik biyen. Wis saiki pateno wis listrike. Sing gawe listrik biyen Muslim ta duduk? Sapa? Thomas Alva Edison. Kira-kira oleh ganjaran tak gak Thomas Alva Edison? Terus kok ngomong kok kafir sing gawe listrik, aja ate gawe listrik ngono. Ayo kantor kabupaten peteng dedet nganggo sentir. Cara berpikir kita itu sekarang sempit luar biasa di Indonesia ini. Dan mereka adalah orang-orang yang merdeka yang membebaskan kita dari kesempitan dan kedangkalan itu. Ngono rek. Engko ngene jare bid'ah. Mikrofon iki sing gawe sapa? Wong Arab ta? Wong Irak ta? Kiai Haji sapa ta? Sapa sing gawe mikrofon? Mbok matur nuwun karo sing gawe. Nggih mboten? Kira-kira Gusti Allah ya apa sikape nang wong sing gawe mikrofon iki piyen? Sehingga swara iso ditrungokno sampe tutuk kono. Kira-kira mlebu neraka ngono. Kon tak lebokno neraka mergo nggarakno swara iso tutuk ado ngono. Jadi rada mikir titik apa? Sing nomor 1 duduk sapa kon, tapi karyamu apa? Duduk sapa kon, tapi kelakuanmu ya apa? Lah ngono sih. Nggih ta mboten? Bah jenenge pelem, bah jenenge jambu, sing penting sehat legi ta gak? Nggih ta mboten? Sing penting sehate legine niku jenenge jambu sak karepmu. Gak jambu sak karepmu nggih mboten? Kus plus cuma nama, yang penting bukan kus plus namanya, yang penting adalah karya-karyanya menyangkut dan meresap di dalam hati kita semua. Ojo ade takon agamane apa? Babah kono. Kon kate takon nama agamane apa ngono? Mang jelas to astagfirullah Allahu akbar. Wong gendeng ta sing ngomong ngono dudu Islam iku. Wis cetha kaya ngono. Masa jek kudu saya Islam lho, masa ngono. Islam gak Islam aja didelok cangkeme tapi didelok kelakuane ya apa. Lah ngoten sih. Ki sepurane ki rada muring-muring aku iki. Aku kuwatir ngene iku kok gak pengajian lho. Ngono ku pengajian. Ya apa sih rek kon iku? Aku takon saiki. Sing jek sekolah di pondok. Sampean di pondok. Pondok mana, Dik? Sunan Derajat. Di sana pelajaran agama berapa persen, pelajaran umum berapa persen? Iki untuk yang belum tahu aja. Ya sing wis ngerti meneng ya. Dijawab cek krungu kabeh. 50%. Oke. Pelajaran agama contohnya apa? Ya? Dinia. Apalagi sebut 3 pelajaran agama di pesantren Sunan Derajat. MK. Oke, satu lagi. Sing pelajaran agama. Tobia. Sing pelajaran umum, duduk agama. Yang pelajaran umum yang bukan agama apa? Mas ayo jawab. Yang pelajaran umum apa? Matematika, IPA, sama IPS Oke. dan lain-lain. Kon kok gelem tak takoni kaya ngono? Kon kok gak bantah karo pertanyaanku? Saya hanya menurut kepada orang tua. Nek wong tuamu ngejak ngombe toak kok turuti? Tidak.
Karena Tidak. itu jelek. Jelek, oke. Pertanyaan saya tadi benar apa salah? Benar. Atau gak ru nek pertanyaanku salah? Kon nganut karo pertanyaane wong sing kok anggap luwe pinter. Kon kok iso gelem kondo nang aku nek matematika, IPA karo apa sih sini? Yes. Iku pelajaran non agama ngono, pelajaran umum ngono. Umum. Ugi umum, dudu agama. Ayo Mas. Matematika wis, matematika dok. Matematika itu pelajaran agama atau pelajaran bukan agama? Sama. Ojo melok jawab kan gak takoni. Ya takon arek derajat. Matematika pelajaran umum apa agama? Umum. Umum. Ngene ya tak kandhani dua hal satu. Cak Nun pertanyaan sampean salah. Kudune ngono. Gak ono pelajaran umum terus pelajaran agama, gak ono, kabeh pelajaran itu agama. Jadi hisab itu adalah pelajaran agama nomor 1. Yang paling suci itu matematika. Ngerti gak? Tak kaya dua alasan. Nek pelajaran ilmu sosial, pelajaran fikih iso dinyang. Gak iso sembahyang ngadeg longgo, iso dinyang. Tapi nek matematika itu suci murni gak iso dinyang. 5/6 30 disogok piro ae tetep 30. Masih wedi karo polisi tetep 30. Masih kate dikai serangan fajar pilkada tetep 30. Matematika masih depan musuh bome Israel tetep 30. Matematika adalah ilmu yang paling suci. Jelas ya? Gak iso dinyang, gak nuruti pendapatnya sapa ae. 5/6 pokoknya 30 titik dunia akhirat gak iso berubah. Maka dia suci dan tidak bisa dipengaruhi oleh politik, oleh pendapat, oleh apapun saja. Dan nomor loro, kon urusanmu urip iku meneh-meneh apa? Matematika bahasa Arab apa? Hisab. Kon meneh-meneh urusanmu. Karo malaikat iku apa urusanmu? Karo Allah urusanmu apa meneh-meneh? Hisab, betul enggak? Jadi urusan utama manusia hidup itu adalah siap-siap menghadapi matematikanya Allah. Bener enggak? Jadi matematika pelajaran agama apa umum? Agama. Lumayan. Meneh nek gurumu ngene gak usah kok bantah wis babah wis, ngono ya. Sing penting kon roh ngono ya. Oke. Jadi teorinya gini, pelajaran itu disebut umum kalau yang mempelajari tidak mengerti hubungannya kepada Allah. Misalnya ndelok wit-witan gak eling Gusti Allah berarti dia umum. Non agama, tapi apa saja yang engkau pelajari, kalau itu membuatmu ingat kepada Allah berarti dia adalah agama, betul enggak? Sekarang sebut satu hal, aku takon awakmu awas gak iso jawabkan ya. Sebut satu hal, satu benda atau apapun saja yang tidak terkait dengan Allah. Sebut satu hal di dalam hidup kita yang tidak ada hubungannya sama Allah. Siji ya. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti semua apa saja itu terkait sama Allah. Berarti semua apa saja adalah urusan agama. Termasuk kabupaten, pemerintah, Republik Indonesia, semua terkait dengan Allah, semua adalah urusan agama. Maka Pancasila nomor 1 adalah jelas ngono lho. Kok ngomong pelajaran umum? Ngono ya.